Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ria Agustina dengan NIM 0420 1153 5037 akan mempresentasikan tugas dari akuntansi manajemen lanjutan yakni review jurnal. Nah, jurnal yang saya gunakan di sini berjudul Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap profitabilitas studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, jurnal ini sendiri mohon maaf, saya dapat dari Sinta. Nah, penulis dari judulnya ada Masya Holmi dan Saskia An-Nafiza. Berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan volume jurnal 6 nomor 1 Juli 2022. Diterbitkan pada tahun 2022. Nah, di sini fenomena menarik mengenai perbincangan isu sosial dan lingkungan itu sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu terus menjadi perhatian bagi korporasi di Indonesia dengan melakukan pengujian terhadap green accounting dan corporate responsibility. Jadi intinya pada jurnal kali ini akan meneliti mengenai apakah green accounting dan corporate social responsibility atau yang biasa disingkat CSR itu memiliki korelasi dengan tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, penelitian ini bersumber pada annual report serta sustainability report pada periode 2018 sampai 2019. Nah, selain itu, subjek dari penelitian ini sendiri adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2019. Kemudian, pengelolaan dan juga analisis data yang digunakan kali ini adalah dengan menggunakan SPLS. Mungkin teman-teman juga udah belajar mengenai SPLS pada statistika 2. Oke, pada bagian pendahuluan di sini dijelaskan dalam jurnal bahwasannya sumber daya alam itu menjadi kunci penting bagi perusahaan dalam menjaga sustainability kehidupan dari perusahaan itu sendiri. Dapat disadari juga bahwasannya selama ini perusahaan itu selalu terfokus atau berfokus pada proses maksimalisasi profit dan memanfaatkan sumber daya secara kontinu, sehingga hal itu akan berakibat pada lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitar industri tersebut. Kemudian pada bab pendahuluan juga dijelaskan bahwasannya telah ada penelitian yang dilakukan mengenai green accounting dan juga CSR. Yang pertama, penelitian pertama mengenai green accounting, apakah berkaitan dengan profitabilitas itu dikeluarkan atau disusun oleh Casbiandani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwasannya green accounting itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas, di mana hal itu diukur dengan menggunakan return on equity. Kemudian nilai positif antara penerapan green accounting dengan profitabilitas itu dapat terjadi karena perusahaan itu mendapatkan respon yang baik dari sektor keuangan maupun lingkungan serta masyarakat sekitar. Namun, penelitian itu ternyata berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang justru menunjukkan bahwasannya green accounting memiliki pengaruh negatif bagi profitabilitas. Nah, hal ini kan jadi kayak berlawanan gitu, yang pada jurnal tahun 2019 mengatakan bahwasannya green accounting memiliki keberpengaruhan terhadap profitabilitas, namun pada penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Tisna dan kawan-kawan menunjukkan bahwasannya green accounting itu tidak memiliki keberpengaruhan terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian jurnal ini juga menjelaskan bahwasannya ada penelitian mengenai CSR yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dilakukan pada tahun 2016 oleh Fadilah dan Utiati. Sama hal jurnal penelitian ini didasarkan pada pengukuran return on equity. Kemudian pada yang terbaru, penelitian terbaru pada tahun 2022 ada Jai Singhani dan juga Second membuktikan bahwasannya CSR ini berhubungan yang signifikan terhadap profit. Oke, mungkin itu pendahuluannya.
Nah, berdasarkan latar belakang serta inkonsistensi penelitian terdahulu, maka penelitian ini tuh dilakukan dengan tujuan menguji apakah penerapan Green Accounting dan juga CSR itu khususnya di Indonesia pada perusahaan-perusahaan manufaktur tahun 2018 sampai 2019 itu memiliki keberpengaruhan terhadap profit yang mereka dapatkan. Kemudian di sini jurnalnya memakai beberapa tinjauan literatur. Yang pertama ada teori legitimasi, di mana konsep kontrak sosial yang terdapat dalam teori legitimasi adalah semua lembaga sosial, tidak terkecuali perusahaan, itu harus melakukan operasional di antara masyarakat melalui kontrak sosial, baik secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan didasarkan pada hasil sosial yang dicapai, baik secara ekonomi maupun sosial. Kemudian teori yang kedua adalah teori pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan atau stakeholders memiliki hak dalam mendapatkan informasi mengenai operasi perusahaan, yang mana hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian teori yang ketiga adalah green accounting, di mana green accounting ini atau biasa disebut ekoefisiensi, perusahaan itu dapat atau mampu memangkas dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya yang berlebih, serta gimana caranya bisa melakukan reduksi biaya dan perbaikan kinerja lingkungan yang akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 yang mana mendorong perusahaan itu untuk melaksanakan dan menerapkan green industry melalui green accounting. Kemudian yang keempat adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Bahwasannya usulan mengenai perusahaan harus memiliki tanggung jawab kepada shareholder dan juga stakeholder, termasuk diantaranya adalah masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kelima adalah profitabilitas, di mana tingkat profitabilitas perusahaan ini diukur menggunakan konsep return on equity. Nah, kerangka penelitian di sini peneliti menggunakan dua hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, hipotesis pertama, green accounting mempengaruhi profitabilitas. Kemudian hipotesis yang kedua, corporate social responsibility berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian ini adalah hasil dan pembahasan di mana sebanyak 193 perusahaan terdaftar BEI pada tahun 2019. Nah, penelitian ini tuh hanya menggunakan 70 perusahaan sebagai sampel penelitian. Nah, juga disebutkan bahwasannya ada statistik deskriptif di mana diketahui dengan sampel 70 perusahaan yang menerapkan green accounting itu mendapatkan standar deviasi 0,464, CSR-nya 0,066 dan juga ROE-nya 2,757. Oke, penelitian perhitungan data ini menggunakan dengan SPLS. Kemudian yang kedua adalah pengujian dengan R-square, di mana hal ini untuk menguji tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROE, di mana tingkat profitabilitas di sini mendapatkan hasil 0,09. Berdasarkan tabel R-square diperoleh nilainya itu 0,48, tapi ketika sudah disesuaikan menjadi 0,009, maka dapat disimpulkan bahwasannya variabel green accounting dan CSR itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dapat diketahui dengan pengujian terhadap ini standar deviasi yang dihasilkan. Oke, jadi kan kalau standar deviasi dari green accounting 0,464, CSR-nya 0,066, sedangkan R-square-nya 0,048. Jadi hal ini menunjukkan sisi positif di mana hipotesisnya tadi diterima semua. Kemudian yang ketiga ini pengujian dengan PET koefisien, di mana pada CSR profitabilitasnya itu 0,223, green accounting-nya 0,045. Nah, berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai koefisien jalur pada variabel CSR terhadap profitabilitas yang memiliki arah hubungan positif dengan nilai 0,223. Yang artinya ketika CSR itu naik sebesar satu nilai saja, maka variabel profitabilitasnya itu juga akan naik sebesar 0,223. Begitu pula dengan variabel green accounting terhadap profitabilitasnya itu memiliki arah hubungan yang positif, di mana nilai 0,045 itu ketika variabel
green accounting-nya naik 1 poin, maka variabel profitabilitasnya juga akan naik menjadi akan naik atau bertambah 0,045. Nah, ini merupakan pengujian dengan tabel T statistik, di mana diperoleh bahwasannya green accounting dan profitabilitasnya itu menghasilkan P-value 0,685 dan juga corporate social responsibility-nya terhadap profitabilitas sebesar 0,049. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hubungan variabel CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas serta variabel green accounting diketahui 0,406 yang menunjukkan hasil lebih kecil dari 1,960 sehingga green accounting tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Oke, hal ini mungkin bisa digambarkan melalui gambaran kurva, di mana kan kalau di statistik ada gini ya. Jadi kan tadi memakai hipotesis seperti ini, diketahui bahwasannya tadi mohon maaf nggak bisa dikeatasin, standar deviasi yang terjadi adalah green accounting 0,464. 0,464, mohon maaf, 0,464. Oke, di sini 0,0464. Nah, diketahui bahasanya mohon maaf yang digunakan adalah tabel T statistik, di mana diketahui 0,406 itu berada di sini, yang artinya menerima H0. H0 diterima. Berarti hal ini tidak sesuai dengan hasil hipotesis yang ditarik oleh peneliti, di mana H1-nya tadi kan menunjukkan bahwasannya green accounting mempengaruhi profitabilitas. Berarti menolak H1 karena apa? Karena 0,4 tadi sekian berada di tengah-tengah sini, yang artinya itu harus menerima H0. H0-nya kan berarti green accounting tidak mempengaruhi profitabilitas, sedangkan H1-nya green accounting mempengaruhi tingkat profitabilitas, seperti itu. Hal ini juga sama halnya ketika ingin menguji mengenai corporate social responsibility, di mana diketahui bahwasannya standar deviasi dari CSR-nya adalah 0,066, sedangkan hasil T statistiknya 1,907. Berarti kalau semisal digambarkan, berarti garisnya kan di sini 0,066 yang positif. Kemudian yang negatif di sini 0,066. 66. Nah, hasil dari 1,970 kan berada di sebelah sini, yang artinya bahwasannya hipotesis yang diambil oleh penguji itu harus diterima. Gitu. Berarti hipotesis 2 maksud saya, karena kan hipotesis 1 tadi menguji green accounting, sedangkan hipotesis 2 menguji CSR. Jadi di sini disimpulkan bahwasannya CSR itu memiliki keberpengaruhan terhadap tingkat profitabilitas. Oke, itu kemudian dijelaskan bahwasannya terdapat keterbatasan penelitian, di mana peneliti ini hanya meneliti variabel green accounting, corporate social responsibility, dan juga profitabilitas dengan ROE. Perusahaan di Indonesia mengungkapkan CSR-nya masih bersifat sukarelawan atau voluntary. Maka dari itu memiliki sampel yang sangat kecil, dan juga penelitian itu hanya dilakukan selama 2 tahun. 2018 dan 2019. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwasannya hasil penelitian pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa green accounting itu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, terbukti dengan hasil dari tabel T statistik dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan itu mengungkapkan atau tidak mengungkapkan tentang biaya lingkungan dalam laporan laba rugi perusahaan tidak akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Jadi entah itu green accounting diungkapkan atau enggak, itu tidak mempengaruhi tingkat profit. Namun
Hipotesis kedua menunjukkan bahwasannya CSR itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti bahwasannya keberadaan pengungkapan CSR salah satunya akan membuat konsumen atau masyarakat itu merasa aman dan juga kualitas produknya itu dapat meningkat selama waktu penjualan karena hal ini selaras dengan naiknya pendapatan dan juga laba perusahaan. Nah, berikut juga ada saran, bahwasannya saran bagi perusahaan diharapkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat meningkatkan informasi CSR karena beberapa perusahaan itu harus bertanggung jawab kan terhadap kegiatan operasionalnya dan juga itu akan berdampak langsung kepada lingkungan sekitar. Juga terdapat saran untuk penelitian selanjutnya bahwasannya diharapkan menggunakan proksi lain untuk menguji green accounting, corporate social responsibility dan juga profitabilitas. Karena seperti yang diketahui, di sini peneliti hanya menggunakan SPLS dan juga dengan metode ROE. Demikian review jurnal dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.